Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama Kak Gunawan. Maaf beberapa minggu mungkin agak off ya. Jadi kita kembali pada materi kita, administrasi ambalan dan tugas Dewan Ambalan. Diklat Online Wira Puspawiyata 2020. Pada materi ini kita akan membahas mengenai apa sih yang mengikat dan apa sih tanggung jawab seorang Dewan Ambalan dan bagaimana kita untuk bersikap apabila kita sudah menjadi Dewan Ambalan. Oke, yang pertama, dasar dan acuan administrasi ambalan. Administrasi ambalan atau kebijakan itu beracu pada 1. ADART nasional. ADART nasional, turun lagi ada ADART daerah. Turun lagi pada ADART ambalan. Terus pada kolom ini kita lihat ada dua piramid. Piramid yang pertama itu soal kebijakan-kebijakan. Kebijakan seperti apa sih Kak? Jadi dalam kepramukaan itu ada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian yang mengatur. Yaitu apabila pemerintah pusat berarti sangkut paut sama ADART nasional. Dan apabila nanti kebijakan itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah dan seterusnya, dan kebijakan sekolah ini sangkut pautnya sama ADART ambalan. Maksudnya apa sih Kak? Kebijakan kok disangkut-sangkutkan sama ADART? Maksudnya seperti ini. Apabila manakala kita menjadi Dewan Ambalan, terus kita dihadapi pada suatu permasalahan. Lah, itu seharusnya kita kegiatannya adalah outbound dan lain sebagainya. Tetapi kebijakan sekolah tidak membenarkan karena waktu itu sedang baru ada musimnya tryout atau baru UAS atau misal baru UTS seperti itu. Jadi kebijakan bertentangan dengan ini. Jadi tidak bisa, harus selaras dari A, C, C. Dan misal kita jadwalnya sekarang adalah puncak ya. Jadi diklat sekalian itu harusnya sekarang. Tapi karena ada kebijakan nasional yaitu yang namanya COVID-19 yang tidak membolehkan orang untuk keluar rumah, jadi tidak bisa terrealisasi karena terhalang. Jadi tingkatnya bertahap. Apabila ada peraturan yang menghalangi program kerja kita, itu tidak bisa terrealisasikan. Jadi apabila nanti kalian dihadang bertentangan, nanti pasti kalau kalian jadi Dewan Ambalan ada yang namanya adat. Apa sih adat? Nanti dibahas selanjutnya. Nah, adat ini mengharuskan kalian untuk melakukan kegiatan. Nah, sedangkan peraturan atau kebijakan itu tidak membolehkan. Terus gimana Kak? Nah, kalian harus bersikap bijak dan bisa memberikan pengambilan keputusan yang bijaksana. Seperti apa yang bijaksana itu? Jadi kalian tidak menghilangkan adat itu, tetapi kalian juga mematuhi peraturan itu. Seperti apa? Itu kondisional dan harus dibicarakan baik-baik dalam suatu rapat. Kita lanjutkan. Apa aja sih Kak peraturan yang menurut kepramukaan itu? Lah, itu ada peraturan tentang gerakan kepramukaan itu di UU nomor 12 tahun 2010. Ada juga ADART nasional yang udah diperbarui berarti sekarang 2018 kalau nggak salah. Terus ada ADART ambalan. ADART ambalan minggu kemarin pada pertemuan kedua tentang Dewan Ambalan sudah diberikan. Silahkan kalian baca-baca di dalamnya ada mengenai dasar dan tugas dari Dewan Ambalan itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang siapa aja sih yang harus menjalankan dari peraturan-peraturan di atas? Tentu saja Mabigus. Siapa itu Mabigus? Mabigus itu dari Kapsek. Kapsek dibantu sama yang namanya Waka. Kalau yang OSIS pasti tahu ya Wakanya siapa, Pak Widi. Terus pembina, turun dari Waka ke pembina. Pembina ini siapa? Pembinanya pada saat ini pembina utamanya Bu Rogiem. Terus baru ke Dewan Kerja. Dewan Kerja kok bukan Dewan Ambalan Kak? Dewan Kerja. Dewan Kerja itu terdiri dari yang namanya DA sama yang namanya DAdat atau Dewan Adat gitu. Oke lanjut. Lantas bagaimana penerapannya Kak?
dari yang ini tadi, penerapannya gimana? Kita mengambil yang bagian kita aja. Kita mengambil bahwa kita menempatkan diri kita sebagai dewan ambalan atau dewan kerja. Oke, kita membagi dulu untuk mempermudah. Apa sih ADART, apa sih Prokja, apa sih adat? Loh, tadi kok nggak ada Prokja sama adat, sekarang dibahas. Oke, sekarang ada yang namanya Prokja sama adat. Sebelum sampai ke sana, kakak akan menerangkan apa itu program kerja, apa itu adat. ADART adalah dasar yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Jadi dasarnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan atau bisa kalau kita artikan fondasinya, fondasi. Terus Prokja. Prokja itu apa sih, Kak? Prokja itu tujuan. Oh, disimpan dulu dalam benak kalian. Tujuan yang ingin dicapai. Terus adat. Adat itu cara, kebiasaan untuk mencapai tujuan agar lebih indah dan bernilai luhur. Contohnya kayak apa, Kak? Oke, ditantang. Contohnya kayak apa? Kak Gunan akan jawab. Contohnya kayak gini. Ada program kerja berkemah. Kemah penegak tamu misal. Atau kemah bantara misal. Itu ada adat. Adatnya kayak apa, Kak? Adatnya itu yang pada pembukaan biasanya memecahkan kendi. Oh iya. Loh, itu apakah bisa diartikan lebih indah? Bisa, no. Ketimbang kita memecahkan yang lain, apa coba? Memecahkan tabung LPG, yang nggak lucu, nanti malah jadi kebakaran. Jadi kita memecahkan kendi, ada filosofinya. Filosofinya yang bernilai luhur. Di dalam kendi itu disimpan nilai-nilai buruk dan dipecahkan. Atau disimpan nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk itu dibakar dalam api unggun yang kecil dan nilai-nilai baik tadi yang dimasukkan ke dalam kendi disiramkan. Itu adalah suatu filosofi luhur yang indah. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh. Nah, terus gimana, Kak, apabila adat sama Prokja dan ADRT bertentangan? Jawabannya tidak mungkin. Karena yang namanya adat itu adalah dasarnya kita. Program kerja itu dibuat berdasarkan kita punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya ada suatu organisasi Wira Puspawihata. Program kerjanya apa? Untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, untuk mendidik kepramukaan yang aktif, progresif, dan dapat berkembang di masa yang akan datang. Adatnya seperti apa? Adatnya adalah cara agar program kerja tadi menjadi lebih indah dan bisa bernilai luhur. Apakah bisa bertentangan? Tentu saja tidak. Itu tidak masuk logis. Lah, tapi bisa kejadian, Kak, adat sama Prokja itu bertentangan. Berarti itu bukan adat, oke? Itu bukan adat. Ya, kita garis bawahi itu bukan adat. Bukan adat. Apakah pernah kejadian? Pernah. Beberapa tahun yang lalu, program kerja sama adat itu bertentangan. Jadi, kepramukaan cenderung menurun. Tapi pada tahun ini kita membedakan yang namanya program kerja dan yang namanya adat. Adat itu adalah kebiasaan, dan kebiasaan itu yang sudah tertulis dan sudah tersusun itu ada di kitab adat atau buku adat. Yang megang siapa adalah Dewan Adat, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau bertentangan sama hal-hal yang itu didiskusikan, mencari hal yang lebih baik gimana, tapi jangan pernah apabila kalian menjadi Dewan Ambalan, terus kalian nanti ditentang sama yang namanya, misal ada partisipan-partisipan seperti alumni, pembina selalu dituntut ya, partisipan seperti alumni, terus ada juga misal orang luar atau misal kakak tingkat kalian, berarti dewan adatnya mengharuskan tahun kemarin itu adatnya seperti ini, tapi prokjanya bertentangan. Terus gimana? Jangan ambil pusing, kalian diskusikan. Tujuan dari prokja ini adalah untuk mencapai ini, Mas. Nah, kalau kita menggunakan adat yang itu, tujuannya tidak tercapai. Mari kita diskusikan mencari jalan yang terbaik. Oke. Pemahaman-pemahaman mengenai ADART, Prokja, dan kitab adat sudah kita pahami. Sekarang kita lanjut ke namanya ADART. Dalam ADART, tentu kalian pernah membuka ya ADART. Nah, dalam ADART itu kita ketahui di sana ada salah satu pasal yang membahas mengenai Dewan Ambalan. Apa sih? Yaitu syarat Dewan Ambalan. Wih, ada syaratnya. Apa aja sih? Minimal telah mencapai TKU penegak bantara. Ini adik-adik udah selesai SKU semua belum? Kalau belum dipertanyakan ya. Why? Lanjut. Paham dan dapat melaksanakan kode kehormatan pramuka. Bisa dong, Kak. Kode kehormatan pramuka apa? Tri.
Ya, terus paham anggaran dasar, rumah tangga, gugus depan, dan nasional. Paham nggak mengenai ADART? OTW mas, baru dipelajari. Kan tahunnya baru kemarin. Oke, santai aja, nggak usah ngegas. Terus yang keempat, memiliki komitmen untuk berkontribusi penuh. Oke, pasti semua punya komitmen dong untuk berkontribusi penuh. Maksudnya apa? Jadi dalam berpramuka itu nggak setengah-setengah, harus berkontribusi maksimal penuh. Terus paham sejarah kepramukaan Ambalan, pramuka di Ambalan, pramuka Indonesia, dan pramuka dunia. Emang ada sejarahnya? Ada loh, dibuka lagi. Jadi dulu ada yang namanya story, bukan story WA ya, ini benar-benar story atau cerita mengenai perjuangan dari titik nol Wirapuspa itu lahir sampai ke angkatan 2020 atau angkatan kalian. Terus menguasai teknik kepramukaan penegak, pasti kalian kan menguasai. Terus dapat melakukan gerakan baris berbaris secara individu maupun kelompok. Ya, PBB itu penting. Lah, kok dimasukkan ke syarat? Lah, kenapa mas? Ada dasarnya PBB itu bersangkutan sama disiplin. Setuju, setuju. Terus dalam acara-acara pramuka itu sering melakukan PBB, setuju, setuju. Terus apabila kalian mengajar dan bentuk postur tubuh kalian itu jelek, itu biasanya kan diatur dalam PBB ya. Misal kayak cara kalian baris-baris apabila kalian nanti kalau menyampaikan materi di mana adik-adik postur kalian itu nggak seperti sikap siap yang sempurna, kalian pasti akan disepelekan. Misal seperti apa? Kalian tangannya bukannya ditaruh di samping jahitan celana, dimasukkan ke saku misal. Terus apabila udah dimasukkan ke saku, kakinya ditekuk, terus ngomong sama pasti peserta didik yang akan kalian latih itu nggak akan memperhatikan kalian. Terus yang ketiga, yang selanjutnya paham P3K. Apa P3K? P3K itu berarti mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini biasanya digunakan untuk apa? Ya, apabila ada yang sakit, misal peserta kalian dalam berkemah, peserta kalian sakit flu atau sakit yang lain, itu bisa kalian untuk mengobatinya, bisa untuk mencegahnya. Misal kayak apa? Ada yang asma. Lah, ada yang asma, kalian berikan obat pilek. Bisa apa enggak? Enggak dong. Harusnya kalau ada penolongan yang lain. Seperti apa? Silakan kalian pelajari dalam ilmu P3K. Ya, salah tulis ya. Ya, yang terakhir adalah telah mencapai 3 TKK. Wih, apalagi nih Kak TKK. Jadi, TKK itu adalah apa ya? TKK itu kecakapan umum. Kayak apa? Contoh, memasak. Ada loh TKK memasak. Ada lagi apa? TKK membantu orang tua. Ada lagi TKK apa-apa itu ada dan kalian harus minimal 3 TKK. Jadi nanti terpempel dalam TKK itu biasanya ditempelkan dalam bahu kanan apa kiri ya? Kanan, bahu kanan yang ada di itu jateng, yang ada logo jatengnya itu. Lah biasanya ditempelkan di sana. Jadi TKK itu ditempelkan di sana minimal 3, maksimal berapa bisa sampai banyak, bahkan kalian bisa buat selendang kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Terus gimana Kak apabila syarat-syarat ini nggak tercapai? Oke, nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa? Itu kan syarat untuk menjadi Dewan Ambalan. Ini syarat baku, tetapi apabila kejadian luar biasa kayak ada terjadi pandemi atau misal untuk syarat ini nggak terpenuhi terus pramukanya mati atau dan lain sebagainya, so pasti kebijakan-kebijakan tertentu akan dianulir atau diberikan kebijakan perpanjangan. Misal perpanjangan itu seperti apa? Apabila kalian menjadi Dewan Ambalan, terus misal kalian tidak bisa mencukupi 1, 2, 3, 3 kompetensi. Terus gimana? Akan yang namanya dilihat cara kerja kalian dalam ambalan itu gimana. Terus apabila kalian layak, nanti akan ada pelantikan khusus untuk kalian.
Dan apabila kalian tidak, so pasti nanti akan ada yang namanya rapat luar biasa untuk mendiskusikan bagaimana kelanjutannya. Ya, oke, atau kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Tugas dan wewenang Dewan Ambalan. Menurut ADART yang berlaku pada saat ini, tugas dari Dewan Ambalan adalah melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah ambalan. Oke, kebijakan gerakan pramuka tingkat SMA Negeri 1 Pabelan dan nasional, serta ketentuan pramuka lainnya. Terus paling lambat 7 hari setelah musyawarah ambalan, pengurus Dewan Ambalan harus sudah terbentuk. 7 hari ya, jadi tugas dan wewenang Dewan Ambalan ini setelah MA, 7 hari setelahnya kepengurusan seperti kestrukturan dari Dekadana sampai yang namanya anggota 1 sampai 4 itu terpenuhi. Oke, terus yang selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada musyawarah ambalan dan menyerahkan musyawarah dan menyelenggarakan musyawarah maksimal 1 bulan setelah jabatan selesai. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Musyawarah ambalan itu kan yang akan datang beberapa minggu lagi ya. Kalau kalian belum tahu infonya, akan kakak kasih bocoran. Nanti online atau seperti apa kakak nggak tahu. Tapi itu ini ya ada ini harus menyelenggarakan. Karena apa? Dewan Ambalan saat ini harus melaporkan pertanggungjawaban atas kerjanya kayak gitu. Terus pada musyawarah ambalan dan menyelenggarakan musyawarah maksimal 1 bulan setelah jabatan selesai. Jadi nanti ada musyawarah lagi setelah musyawarah ambalan. Ini maksudnya mungkin musyawarah untuk membuat ini ya kepengurusan atau yang lain sebagainya. Terus ini selanjutnya melaksanakan rapat harian pengurus Dewan Ambalan. Oh maaf, yang tadi maksimal 1 bulan setelah ini Dewan Ambalan yang baru. Jadi harus ada musyawarah baru kayak gitu. Terus melaksanakan rapat harian pengurus Dewan Ambalan minimal 1 minggu sekali. Jadi rapat mingguan itu apabila kita dalam hari kerja minimal 1 minggu itu 1 kali rapat. Terus ini merekrut anggota baru. Untuk apa? Ini untuk estafet kepemimpinan. Kayak apa? Ini adalah salah satu contoh acara tentang pelantikan. Penentuan seorang Pradana Putra baru dan Pradana Putri baru dalam setelah MA. Ini setelah MA. MA angkatan 17. Ini ada Kak Indah Pramita Jati dan ini adalah Kak Deni Setiawan yang pada masa itu diberikan suatu amanah untuk mengemban jabatan sebagai Pradana Putra dan Pradana Putri. Dan alhamdulillah dapat menjalankan tugasnya dengan baik sampai mereka berdua menjadi yang namanya pemangku adat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya Prokja. Oke, Prokja. Sebelum Prokja, kita mengenal visi dan misi. Pasti kalian apabila menjadi dulu ya, ingin menjadi pemimpin ditanya, visi kamu apa? Misi kamu apa? Lah bedanya apa sih, Mas? Visi karo misi podo-podo I, berbedane V karo M. Visi itu adalah tujuan utama yang menggambarkan keinginan dari seluruh anggota pramuka. Misi adalah poin-poin atau tahapan-tahapan untuk mencapai visi. Oke. Oh iya, Mas. Maksudnya piye? Cek mudah masih. Oke, kita lanjut pembahasannya. Visi itu gambarannya itu adalah tujuan. Jadi kan setiap anggota pramuka punya tujuan dari yang namanya Mabigus, pembina, Dewan Ambalan, Dewan Kerja maksudku. Terus sampai yang namanya Sangga Inti. Mereka semua punya yang namanya tujuan. Nah, tujuan ini apabila disatukan itu menjadi visi. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Biasanya dalam penyusunan program kerja, pembina ini memberikan gambaran dari Mabigus ini memberikan gambaran ke pembina. Aku inginnya kepala sekolah inginnya pramuka kedepannya kayak gini. Pembina memberikan ke Dewan Ambalan yang bertugas pada saat itu. Berarti kalau misal sekarang itu angkatannya Kak Rangga,
Nah, angkatannya Kak Rangga ini bisa bersama kalian membahas atau dia membahas sendiri, terus kalian mendapatkan tuh yang namanya visi, sama-sama visi, atau bahkan langsung bahas namanya prokja gitu. Terus dibawa kembali ke pembina, dan hasil ini apabila pembina sudah ACC, terus dibawa kemana? Hasil-hasil itu akan dibawa ke yang namanya MA. Nanti di MA ada namanya sidang prokja. Nah, di sidang prokja itu nanti baru bisa tercapai prokja ini dibuat di MA gitu. Lah, sekarang Mas, kamu malah muter-muter sih Mas. Aku kan tadi tanyanya bedanya visi sama misi. Oke, bedanya apa ya? Kayak gini bedanya. Itu kan tadi teori ya, contoh realnya kayak gini. Contoh real. Misal visi kalian adalah menciptakan anggota pramuka yang cerdas dan bernilai luhur. Ini adalah visi. Terus misi-misi kalian apa? Misi adalah bagaimana cara kalian mencapai visi ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kalian misal untuk menjadikan siswa yang cerdas, berarti misi kalian pertama adalah membuat acara pelatihan kreatif dan inovatif. Oke. Terus bernilai luhur. Caranya gimana? Membuat acara bla 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 untuk meningkatkan kesadaran dan peka. Peka lah kau, peka kondisi. Lah kenapa harus peka kondisi? Biasanya yang udah peka kondisi itu bisa bernilai luhur biasanya, tapi nggak selalu ya. Contohnya kayak gitu. Lah terus apabila misi-misi ini sudah terbentuk semua urutannya, nanti misi-misi, oh ya misi. Tadi kan visi udah tercapai ya, didiskusikan satu dari Mabikus sampai SI. Lah mencapai namanya visi itu nanti udah menjadi satu lah, terus nanti dipecah. Setiap pecahan visi tadi kayak tadi lah itu dibuat satu program kerjanya apa, misal diklat. Nah, diklatnya untuk apa? Untuk mencapai tujuan tadi kayak gitu. Lantas tugas Dewan Ambalan apa? Tugasnya adalah membawa semua ini menjadi kenyataan. Oke, Prokja. Bagaimana cara DA apabila Prokja ini sudah jadi ya? Nah, terus bagaimana cara DA untuk merealisasikan? Oke. Gimana ya caranya untuk merealisasikan? Jawabnya adalah kebijakan pradana atas dasar musyawarah Dewan Ambalan. Kok gitu Mas? Ya, nggak ada standar baku untuk merealisasikan. Itu adalah kreasi setiap angkatan. Bagaimana kalian merealisasikan yang namanya program kerja kalian, itu adalah kreasi kalian. Nggak ada yang boleh membatasi. Oke, paham Mas. Lanjut. Kalau misal minta saran ke orang lain, boleh kok. Boleh. Kalian meminta saran kepada orang lain itu boleh. Tetapi kakak anjurkan kalian itu jangan terpaku pada satu saran. Cobalah kalian mencari referensi atau kalian sudah memiliki dasar dulu sebelum meminta saran. Maksudnya apa? Biasanya kalau yang meminta saran itu kan langsung ke alumni. Nah, sebelum ke alumni itu lebih baik kalian punya gambaran umum atau udah mateng. Baru ke alumni supaya di pembahasan di sana itu bakal lebih mateng lagi gitu. Terus apabila seperti itu, contohnya dalam merealisasikan gimana Mas? Oke, contohnya gini. Kalian pasti ada yang namanya program harian. Program mingguan, maaf. Program mingguan terus ada yang namanya program besar. KMA dan lain sebagainya berjumlah 5 itu. Nah, ini program besar, ini program harian. Nah, biasanya yang megang program harian ini dilimpahkan ke yang namanya Giatop. Nah, Giatop ini berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan,
itu membuat latihan-latihan harian ini untuk mencapai standar. Nanti kayak apa, Giatok menyusun acaranya gambarannya kayak gini, nanti masuk jam sekian, pulang jam sekian, sekian, sekian. Ini diserahkan kepada Giatok. Oke. Terus yang program besar ini gimana, Mas? Yang program besar ini nanti kan Pradana Putra atau Pradana Putri dalam biasanya rapat mingguan itu ada mengagendakan. Agenda yang pertama itu pasti adalah rapat rutinan agendanya. Yang pertama adalah latihan rutinan. Nah, latihan rutinan ini jatahnya si Giatop nih. Jatahnya si Giatop untuk mempresentasikan ini semua dalam ini. Nah, apakah itu saja? No, masih ada pembahasan yang boleh kalian tambahi. Apa itu pembahasan yang boleh kalian tambahi? Itu adalah pembahasan mengenai ini tadi, mengenai acara-acara besar. Bagaimana misal acara yang mendekati ini. Lah nanti kalian membentuk panitia. Lah panitianya dibentuk di sini. Ketua panitia misal Mas Didik. Lah dari ketua panitia Mas Didik ini membuat acara gambaran acara, timeline dan lain sebagainya. Nah, terus melimpahkan ke Kak Reno, Kak Chani atau Kak siapa sehingga dibentuk acara yang luar biasa kayak gitu. Terus Giatop dalam acara ini apa? Nggak ada sangkut pautnya. Jadi panitia sama Giatop itu berbeda, tetapi Giatop itu digunakan untuk latihan rutinan harian. Tetapi biasanya dalam acara itu kan ada tujuan-tujuannya, kayak MA itu tujuannya apa, diklat tujuannya apa. Untuk mencapai tujuan itu biasanya siswa harus dibekali. Nah, bekalnya itu pada latihan harian. Nah, ini baru dibutuhkan yang namanya Giatop. Giatop itu adalah untuk menyusun acara-acara harian, untuk mensupport acara-acara besar seperti itu. Pradana di sini tugasnya apa? Tugasnya adalah menjaga siklus ini biar rapi, biar bisa tercapai. Karena itu jawabannya adalah terserah Pradana atas dasar musyawarah bersama Dewan Ambalan. Jadi apabila kalian sudah membentuk udah ada satu Pradana, nanti teknisnya gimana? Oke, dasar kalian tetap pada ada ART, nanti Giatop tugasnya gini. Giatop diberikan gambaran dulu, Kerani diberikan gambaran dulu, gini. Oke, udah deal dalam musyawarah itu, dalam musyawarah kecil kalian itu, terus dibawa ke depannya. Biasanya pada musyawarah pertama ini, kalian akan menyepakati yang namanya peraturan Dewan Ambalan kalian. Kayak misal, nggak ikut rapat 2 kali, nanti Dewan Ambalannya akan dikenakan denda membayar Rp2.000 apabila Dewan Ambalan dan lain sebagainya, peraturan-peraturan mengenai angkatan kalian. Lanjut, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban adalah suatu bentuk laporan tertulis mengenai pencapaian dan kegagalan atas tujuan yang telah ditetapkan. LPC dapat dalam program kerja atau dalam program atau dalam acara. Jadi apabila nanti dalam program kerja itu ini LPJ-nya di MA ya. LPJMA. Nah, LPJMA ini yang dilaporkan apa aja? Tadi loh tugas-tugas harian dari Giatop. Terus tugas-tugas harian dari Kerani dan lain sebagainya sampai bimbang. Ini kan tugas-tugasnya sendiri. Ini dilaporkan. Laporan-laporan setiap bidang ini dimasukkan ke LPJMA. Terus laporan-laporan kepanitiaan, panitia itu kayak acaranya sekian, menghabiskan uang sekian, terus acaranya pencapaiannya sekian, siswa yang tidak berangkat sekian, ada yang sakit, kendala ini, solusi ini. Nah, ini yang namanya laporan pertanggungjawaban kepanitiaan. Biasanya ini juga ditempatkan di laporan pertanggungjawaban utama kayak gitu. Gampang sih laporan pertanggungjawaban. Terus adat itu apa, Mas Gun? Adat itu adalah kebiasaan yang baik dan mendukung acara dapat dan tetap harus mendukung. Salah mendukung inovasi, maksudnya kayak apa? Jadi adat itu adalah suatu kebiasaan yang tadi loh, yang bernilai luhur dan berkesan indah untuk memperindah gitu. Adat itu dalam kita berpramuka yang berinovasi. Jadi kalau adat itu nggak bisa melakukan inovasi, itu bukan adatnya kita. Adat kita itu harus senantiasa melakukan inovasi.
Apabila adat itu menghambat inovasi, berarti itu adalah abad yang sudah tidak relevan. Kita lanjutkan. Loh, kosong. Yap. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara penyusunan tahapan-tahapan penyusunan program kerja dan bagaimana penerapannya. Tadi udah di awal, ini cuma mereview aja. Jadi tahapannya itu adalah pembuatan visi. Terus misi. Dari visi dan misi ini kalian berdiskusi terus buat yang namanya prokja. Prokja ini adalah prokja sementara dibawa dalam suatu musyawarah besar yang namanya MA. Jadilah yang namanya prokja Dewan Ambalan. Dalam prokja Dewan Ambalan ini kalian membawa dibagi-bagi tugasnya, atau merealisasikan ini. Terus ada juga yang besar kayak MA, terus diklat, kemah, SI, kemah penegak. Lah ini dibuat kayak gini, terus ada kepanitiaan tertentu. Lah ini dalam menjalankannya, untuk mencapai visi tercapai, ini kita menggunakan yang namanya adat. Oke, adat ini adalah cara untuk mencapai visi. Oke ya. Untuk mencapai visi. Kayak gitulah gambarannya. Lanjutkan. Oke, terima kasih. Itu dari Kak Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.